Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah kontrol atau gamepad wireless ya dari Fantech, yaitu Fantech Shooter 2 WGP 13. WGP 13 ini adalah versi wirelessnya ya, dengan dongle 2,4 GHz. Jadi ini nggak pakai Bluetooth atau nggak ada Bluetoothnya, jadi hanya bisa dipakai menggunakan dongle. Yang saya beli ini warnanya putih, harganya sekitar 250 ribuan. Ini adalah kali kedua ya saya beli produknya Fantech. Sebelumnya saya beli mouse yang sudah 2 tahun kurang lebih ya saya pakai, yaitu Fantech Raigor 2. Ini sudah saya pakai sekitar 2 tahun dan masih awet. Untuk packagingnya sendiri seperti ini ya, cukup keren karena saya pernah beli beberapa gamepad yang lain itu tidak seperti ini, jadi tidak terlihat controllernya. Di samping ada namanya ya, WGP 13 Shooter 2. Ada versi sebelumnya WGP 12 juga ada. Ini saya beli yang WGP 13 yang paling mahal. Di belakangnya ada fitur-fitur, bisa di pause ya kalau mau melihat. Untuk paket pembeliannya ini dari tokonya saya dikasih dongle ya, dari USB-C ke dongle-nya Fantech untuk wirelessnya, karena memang nggak ada Bluetoothnya, makanya dibeli kayak gini. Kalau di toko lain atau di official Fantech kayaknya nggak dikasih yang kayak gini, jadi harus beli sendiri. Untuk paket penjualannya ada penyambutan seperti ini ya, lalu ada kartu garansi yang pastinya sudah garansi Indonesia karena resmi, lalu ada buku manual ya, Shooter 2 WGP 13. Di manualnya juga sudah dikasih ya untuk paket pembeliannya apa aja. Yang pertama ada USB-C yang cukup bagus ya kualitasnya, lalu ada dongle-nya seperti ini, cukup besar ya dongle-nya. Selama pemakaian sih aman ya sejauh ini ya, karena saya sandingkan dengan dongle Bluetooth mouse saya juga nggak bertabrakan. Lalu untuk gamepadnya sendiri seperti ini ya, warna putih, karena saya nyari warna hitam nggak ada. Satu lagi warna biru dongker kalau nggak salah ya. Warna putihnya ini ngedove ya, jadi cukup enak dipegang, bobotnya juga oke, nggak enteng-enteng banget. Di bagian bawah ada LED notifikasi yang bisa kita gunakan untuk indikator cas ataupun juga modenya. Solder buttonnya juga unik ya, di LBRB itu agak memanjang, beda dengan stick-stick lainnya. Kalau sejauh ini sih saya coba cukup enak ya, nggak ada yang aneh-aneh. Dan ada port USB-C buat cas baterai yang sebesar 600 mAh. Di bawahnya ada labelnya ya. Overall secara desain saya cukup suka ya dengan Fantech ini, apalagi logonya juga cuma sederhana, kecil di tengah. Walaupun saya sendiri lebih terbiasa ya dengan controller yang layoutnya tuh layout PS ya, jadi analog yang di bawah, tapi setelah main beberapa lama itu sudah terbiasa. Apalagi karena saya sebelumnya pakai controller dari Ipega yang lebih murah ya, di Fantech ini kelihatan lebih mewah lah ya. Overall build quality cukup oke. Lalu untuk connectnya ya, kita tinggal masukkan USB dongle-nya ke laptop kita, atau mungkin kalau ke HP tadi ya pakai dongle atau converter USB-C ke USB-A. Lalu untuk di sticknya kita pencet tombol home sehingga lampunya berkedip cepat. Untuk PC atau di HP itu nanti indikatornya ada di angka 2 ya, akan berhenti di angka 2 untuk LED notifikasinya. Pada awalnya cukup bingung ya, karena di buku petunjuknya itu ada hal yang dicantumkan sepertinya ya. Jadi setelah mencet tombol home tadi, kita harus mencet lagi tombol home dan X bersamaan.
yang pada akhirnya nanti kalau misalkan sudah connect ke PC, nanti LED-nya akan berhenti di angka 2, dipencet bareng dan ditahan agak lama gitu ya. Saya ini coba-coba sendiri ya untuk kombinasinya, karena kebetulan kayaknya sama deh kayak caranya di gamepad IPK, caranya juga sama ya, pencet tombol home lalu tombol X. Untuk yang bermain di PC menggunakan platform Steam, itu bisa diatur ya di menunya Steam. Untuk kontrolernya biasanya sih otomatis terdetek ya kalau sudah connect Bluetooth. Tinggal diklik yang paling pojok kiri, terus setting, terus nanti pilih yang controller, lalu dipilih menu yang seperti di layar. Nanti di bawah itu akan tertulis ya, yang didetect itu adalah controller Xbox. Nah seperti ini, ketika sudah tertulis seperti ini berarti sudah terdetect alias sudah connect dan sudah di mapping secara otomatis ya, jadi kita nggak perlu mapping. Tergantung gamenya juga, kalau gamenya belum support gamepad ya nggak bisa, jadi hanya game-game yang memang support gamepad. Yang di sini saya mainkan Final Fantasy 12 ya, ini sudah otomatis, jadi tidak perlu mapping-mapping lagi karena memang gamenya sudah terdeteksi atau sudah support gamepad. Untuk performanya sendiri ya, sebagai gamepad wireless, kalau di kotak ini tertulis jaraknya bisa 7-8 meter, tapi saya sendiri nggak pernah ya main sejauh itu karena memang main di laptop layarnya lebih kecil, jadi agak lebih dekat gitu ya. Tapi untuk koneksinya sendiri sejauh ini sih nggak ada yang namanya lost connect gitu, nggak pernah ya, dan juga cukup sensitif ya, delaynya sih nggak terasa ya. Karena memang sejauh ini game-game yang saya mainkan memang game-game RPG yang memang nggak butuh pace cepat, dan di library Steam saya juga nggak ada game-game FPS itu, belum ada ya. Tombol-tombolnya sendiri cukup nyaman ya, cukup clicky, dan yang paling penting sih sudah support buat Steam ya, karena sebelumnya pakai gamepad IPK itu belum support Steam, jadi ada beberapa fungsi yang itu ternyata nggak sesuai dan nggak bisa di mapping. Overall dari saya, Fantech WGP 13 Shooter 2 ini cukup oke ya, dengan harga 250 ya, tergantung di toko mana. Biasanya sih saya lihat di toko officialnya Fantech malah lebih mahal ya, jadi cari aja toko lain. Apalagi yang toko saya beli ini dapat gratisan ya, ada converter atau dongle untuk dari USB-C ke USB-A, karena memang kalau untuk HP nggak ada bluetoothnya. Untuk paket pemilihannya cuma diberikan dongle 2,4 GHz aja, jadi butuh beli lagi. Dan juga pastikan HP-nya sudah support OTG ya, kalau nggak support OTG juga nggak bisa. Saya kira itu aja ya review dari saya. Terima kasih sudah melihat video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.